Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat. Mari kita awali pelajaran ini dengan bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau yang masih memberkati kami hingga pada saat ini. Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali belajar bersama-sama melalui firman Tuhan ini dalam jaringan virtual. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang tetap memenuhi hati pikiran kami, sehingga firman ini boleh kami hidupkan, kami tanam dalam kehidupan kami setiap harinya. Inilah doa permohonan kami Bapa, ampuni kami dari segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelajaran kita pada saat ini masuk ke dalam topik pendalaman. Pelajaran hari Jumat, tanggal 14 Juli tahun 2023. Pelajarilah dua gambaran tentang peninggian Kristus dari tulisan-tulisan Ellen G. White. Dikatakan bila Kristus melewati gerbang-gerbang surga, ia dimahkotai di tengah pemujaan malaikat-malaikat. Segera sesudah upacara ini selesai, Roh Kudus turun ke atas murid-muridnya dengan kelimpahan, dan Kristus sesungguhnya sudah dimuliakan. Bahkan dengan kemuliaan yang dipunyainya dengan Bapanya dari segenap kekekalan. Kecurahan di waktu Pentakosta adalah komunikasi surga, sehingga pengurapan juru selamat telah dilaksanakan Bapak Ibu sekalian. Ya, sesuai dengan janjinya, ia telah mengutus Roh Kudusnya dari surga kepada para pengikutnya. Sebagai tanda bahwa ia sebagai imam dan raja menerima segala kekuasaan di surga dan di atas bumi ini, dan telah diurapi menjadi seorang dari umatnya. Ini kita bisa lihat di dalam buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 33. Lengan Bapa merangkul anaknya, dan perkataan diberikan, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-6. Dengan gembira dan yang tidak terlukiskan, penghulu dunia dan penguasa dan kuasa mengakui keunggulan putra kehidupan. Bala tentara malaikat tersungkur menyembah dia, sementara sorak kesukaan memenuhi istana surga. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Ini terdapat dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 22. Nyanyian kemenangan berpadu dengan musik dari kecapi malaikat, sampai surga tampaknya meluap dengan kegirangan dan puji-pujian. Kasih telah menang, yang hilang sudah didapat kembali. Surga bergema dengan suara dalam nada yang tinggi memasyurkan. Bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Wahyu pasal 5 ayat 13, ini terdapat dalam kutipan Alfa dan Omega jilid 6 halaman 493. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan sepanjang pelajaran kita pekan ini. Yang pertama dikatakan, pikirkan sekarang dan sebelum peninggian Yesus. Dalam arti apakah Yesus sudah menjadi Tuhan atas segala sesuatu dengan kuasa iblis tunduk kepadanya, yaitu sekarang? Dan dalam pengertian apakah pemerintahan sepenuhnya atas segala sesuatu saat memandang ke masa depan yang sebelum? Bacalah 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 28. 1 Korintus pasal 15 ayat 24 sampai 28 kita akan baca. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Bapa surga, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut.
Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Pertanyaan yang kedua, sejauh manakah Anda hidup dalam terang dari pemerintahan Kristus atas segala sesuatu? Atau sampai sejauh manakah Anda hidup di bawah otoritas kekuatan-kekuatan lain ini? Kekuatan-kekuatan yang jatuh, yang otoritasnya sedang surut. Bagaimanakah Anda tahu yang mana dan bagaimana Anda bisa lolos dari kekuatan jahat yang meskipun sudah pasti dikalahkan, masih merajalela di dunia kita? Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami pelajari sepanjang pekan ini. Kami sudah mendapatkan pemahaman demi pemahaman. Biarlah kiranya Tuhan yang menyempurnakan apa yang kami pelajari, apa yang kami pahami, sehingga itu boleh bermanfaat bagi pertumbuhan kerohanian kami, dan juga itu boleh menjadi satu dasar bagi kehidupan kami di saat kami melaksanakan aktivitas kegiatan-kegiatan kami. Bapa kami di surga, kami tetap menyerahkan kehidupan kami. Umat-umat Tuhan yang menyaksikan video ini, biarlah kiranya kasih Tuhan tetap menjadi bagian mereka di dalam setiap aspek kehidupan, di dalam pergumulan hidup mereka, dan di dalam setiap ibadah penyembahan yang mereka laksanakan, agar semuanya hanya untuk mendekatkan mereka kepada Tuhan, menguatkan kerohanian mereka, dan mereka boleh selalu setia kepada Tuhan. Bapa yang surga, biarlah pertemuan yang indah di lain waktu boleh menjadi bagian kami, di saat kami juga akan mempelajari firman Tuhan melalui jaringan virtual ini. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kesalahan kami, kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.